Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita masuk ke dalam barisan panjang umatnya yang akan dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Anak-anak sekalian, apa kabar kalian hari ini? Sehat? Baik, Pak. Baik. Sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Untuk memulai pertemuan hari ini, silakan ketua kelasnya pimpin doa. Silakan, Fahri. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran humas dan protokolan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kayaknya karena masih pagi nih, jam pertama, mungkin kita perlu yel-yel nih. Biasanya kan kita punya yel-yel. Kalau Bapak sebutin kelas kalian 12 OTKP 1, nanti yel-yelnya gimana? Do the best, Yeah. be excellent for success, gitu ya. Sukses. Gitu ya. Nanti kalian lakukan ya. 12 OTKP 1, do the Do best, the best. The best. be excellent for Excellent. success. For Baik. success. Tepuk tangan buat kita semua. Ini alhamdulillah sudah bertambah lagi. Diingatkan teman-temannya kalau yang masih belum hadir, nanti untuk hadir sehingga dapat bergabung dalam kegiatan ini. Mungkin yang lainnya juga yang berhalangan masih PKL gitu ya. Karena di kelas 12, karena biasanya di kelas 11 ini jadinya semenjak pandemi kalian kesulitan untuk dapat tempat PKL dan akhirnya digeser di kelas 12. Tapi alhamdulillah sebagian dari kalian sudah selesai untuk PKL-nya dan sudah bisa bergabung dan mempersiapkan diri untuk ujian, khususnya nanti pekan depan kalian akan ada persiapan untuk uji sertifikasi. Sebelum materi hari ini nih terkait rapat, sebelumnya kita bahas tentang susunan acara. Ada yang tahu gak sih, masih ingat kemarin susunan acara definisinya apa? Ada? Siapa yang masih ingat? Susunan acara tuh kemarin definisinya apa ya? Kalau yang bisa jawab, coba diaktifkan mikrofonnya, terusnya jawab. Masih ingat? Aisyah? Dian? Rangkaian kegiatan yang dibatasi oleh waktu. Oh iya, betul ya? Baik, kita akan mendapatkan poin. Terusnya, kalau misalnya kalian ingat, di susunan acara tuh ada macam-macam kegiatannya. Kegiatan formal dan non-formal. Untuk kegiatan formal, itu apa aja sih? Ada yang bisa nyebutin? Siapa ayo yang... Untuk kegiatan formal itu ada pelantikan, ada penyambutan tamu negara, terus ada acara peresmian dan lain sebagainya. Oh, ini siapa nih yang nyebutin tadi nih? Anindya ya? Iya, pinter Anindya. Kalau kegiatan non formalnya ada yang bisa bantu jawab? Mungkin sebelum jawab raise hand dulu biar bisa kelihatan nih. Takutnya ketika memang kalian ngomong belum raise hand. Siapa yang bisa jawab? Coba raise hand. Saya, Pak. Siapa nih? Nurul Sofia ya? Nurul Sofia Zahra. Iya, sebutin coba. Ada acara ulang tahun sama anniversary pernikahan dan lain-lain. Oh iya, acara-acara yang bersifatnya tidak ada tamu-tamu atau pejabat-pejabat penting di dalamnya. Itu biasanya keseharian atau rutinitas di tiap tahunnya. Makasih Nurul Sofia. Biar tambah semangat, karena pembelajaran di era pandemi, kita ada quotes nih dari Ki Hajar Dewantara. Gitu ya, bahwa setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Dan hari ini ketika memang pandemi, mungkin ini merupakan jawaban Allah dari doa-doa kita yang dulu awal-awal sekolah mungkin kita udah males nih ke sekolah, males nih seragaman, mau dong selonjoran di rumah, akhirnya dikabulin nih, belajarnya dari rumah, nggak harus seragaman mungkin ya, dan lain sebagainya, nggak harus macet-macetan, apalagi di Jakarta macet, hujan juga tetap bisa belajar tepat waktu, datangnya nggak ada yang terlambat ngos-ngosan. Jadi kalau misalnya udah dikabulin, kita tetap ngeluh dan
nggak mau maksimal belajar, ya sayang sekali. Dan setiap orang menjadi guru. Kita harus melihat apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Kalau dalam kaidah Arab, unzur man qala wala tanzur man qala. Kalau misalnya kalian tahu, ketika memang sekalipun kalian anak kecil dan menyampaikan hal-hal baik, itu bisa untuk diambil ibroh atau hikmahnya dan diamalkan oleh setiap orang. Gitu ya. Jadi ya semoga kalian tetap semangat belajarnya. Ini Bapak sudah menyampaikan di Google Classroom pada malam hari. Nanti kalian bisa ya sudah mempelajarinya, dan ini kegiatan penyelenggaraan rapat, bahkan di antara kalian juga sudah mengadakan kegiatannya, kegiatan rapat. Kita di sini tujuannya kalian memahami definisi rapat sampai tahap akhirnya kalian mampu untuk menyelenggarakan kegiatan rapat sebagaimana dicontohkan di video yang saya linkkan. Apa yang kalian tahu nih mengenai rapat? Ada yang bisa jawab? Apa sih rapat itu? Pernah rapat di kelurahan atau anak OSIS nih? Ayo, siapa? Siapa yang bisa jawab? Apa yang kalian tahu mengenai rapat? Abimanyu bisa jawab? Pernah rapat nggak? Pernah? Pernah, Pak. Pernah. Jadi kalau Abimanyu rapat itu biasanya ngapain sih? Membahas suatu hal tertentu. Iya, untuk mencari kata mufakat gitu ya. Kalau misalnya Abimanyu mungkin sering dengar musyawarah mufakat gitu. Terima kasih Abimanyu. Selain Abimanyu, apalagi nih yang tahu mengenai rapat? Ayo perempuannya. Resti mungkin tahu rapat? Rapat apa sih? Rapat itu pertemuan untuk membicarakan sebuah masalah mungkin Pak. Terus kita memperoleh kesepakatan bersama, sharing jawaban mungkin. Ya, baik, saling bertukar pikiran. Baik, makasih Resti jawabannya. Itu sudah, sedangkan ini layout ruang rapat, ini biasanya gaya klasikal atau kelas, ini seperti di kelas kita, kalau misalnya kita luring, lalu gaya workshop, kalau kalian sering hadir di seminar, gaya huruf U, ini letter U, ini seperti mungkin kalau biasa disebut gaya tapal kuda, dan gaya konferensi. Kalau misalnya kalian sering dengar itu konferensi meja bundar, atau kalau kalian nonton video yang tadi, itu kegiatannya dalam bentuk konferensi. Itu saja mungkin untuk penjelasannya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan bisa di chat room WhatsApp. Mungkin nanti sebelum saya jawab, kalian bisa bantu untuk jawab pertanyaannya. Tanya persiapan apa saja yang harus dilakukan untuk kegiatan rapat secara virtual nih. Kalau rapat virtual, kira-kira persiapannya apa ya? Ada yang bisa bantu jawab? Saya Pak Radit. Ya, silakan Arik. Salah satu persiapan dalam rapat virtual adalah kita harus menyiapkan room atau tempat aplikasi apa yang akan kita adakan untuk rapat virtual. Apakah kita akan menggunakan room Zoom meeting atau menggunakan aplikasi Google Meet seperti saat ini. Kemudian kita memastikan waktunya kapan sebelum pelaksanaan rapat dimulai. Terus kemudian kita memastikan juga keadaan internet kita dalam keadaan kondisi yang stabil dan baik. Baik, terima kasih Arik. Nah, itu ya, yang tadi Arik menambahkan harus ada room-nya, harus ada ruangannya. Itu, terima kasih Arik atas jawabannya. Tuh, dia minimal internet, jaringannya juga harus di make sure, dan perangkat kita support atau tidak. Jangan sampai left room dan lain sebagainya. Ini ada pertanyaan kedua lagi nih. Dalam kegiatan seminar, seringkali diminta memasang virtual background, tapi saya sering terkendala. Mungkin kalau misalnya temboknya putih, kalian dipakai baju putih, nggak tampil nih virtual background kalian. Itu gimana ya cara menghadapi itu? Baik, nanti mungkin kita coba ya, misalnya Fahri nih, kan pakai background. Ini sering ada kendala nggak Fahri? Tidak, Pak. Enggak ya, kalau misalnya kontras dengan baju mungkin tidak terkendala. Tapi kalau misalnya kendala, itu salah satu triknya untuk solusi dari itu adalah kalian harus memberikan backdrop kain berlatar belakang hijau atau kontras dengan warna pakaian kalian, agar nanti background kalian jelas. Walaupun nanti ketika memang ada background, biasanya ketika memang kalian gerak ataupun apa, kadang-kadang suka hilang gitu ya bagian tubuh kalian. Ini nih yang harus dipersiapkan.
Nah, sebelum kita masuk ke penugasan atau lembar kerja, ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini? Ada? Saya dong, Ahmad Pak. Fahri, coba silakan. Saya ingin bertanya, Pak, apa menentukan waktu rapat itu penting, Pak? Misalnya pagi, siang, sore. Saya baca di artikel kalau sore itu udah nggak efektif gitu, Pak. Orang udah maunya pulang kerja udah gitu. Mikirnya udah ke sana. Jadi udah nggak fokus, Pak. Jadi waktunya kapan, Pak, untuk efektif mengadakan rapat ini? Terima kasih, Baik, Pak. efektivitas. Terima kasih Fahri atas pertanyaannya. Itu ada yang resen lagi nih. Kita jawab nanti sekaligus ya. Aisyah, Dian, ada yang mau bertanya? Silakan. Iya Pak, kan tadi kan ada berbagai macam tata ruang rapat. Tata ruang rapat itu dipilihnya berdasarkan apa Pak? Apakah pemilihannya berdasarkan jenis-jenis rapat itu sendiri atau bagaimana Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Aisyah, Dian. Sebelum saya jawab, ada yang mau membantu jawab terkait pertanyaan Fahri? Rapatnya kapan sih terbaik waktunya? Kalau sore katanya mau pulang, pagi masih ngantuk, siang makan siang, malam udah mau tidur. Ya kapan rapatnya ya? Ayo, kapan? Nggak ada? Itu terbaiknya mungkin waktu kalau misalnya kalian rapat dengan karyawan, itu bisa di waktu-waktu jam pagi-pagi gitu ya, jam 9 sampai jam 10 ketika memang masih tidak terlalu pagi dan tidak terlalu siang, ataupun jam 9 sampai jam 11. Tapi kalau kalian rapat sifatnya dengan kolega, mungkin bisa dibarengi dengan makan siang, walaupun nanti diketok palunya pada saat rapat yang sifatnya formal. Jadi waktu terbaiknya kapan? Iya, itu biasanya masih pagi sebelum siang Fahri ya. Jadi kalau disarankan memang jam 9 sampai jam 11. Jadinya ada spare waktu 3 jam untuk rapat lah yang terbaik. Kalau misalnya mau sesi siang mungkin jam 1 sampai jam 15. Itu biasanya waktu-waktu yang sering digunakan untuk rapat. Paham? Ya, Pak, jelas, Pak. Paham, Baik. Pak. Terima kasih Terima kasih, Pak. pertanyaannya. Dilanjutkan ke Isadian. Nih, jadi tata ruangnya ini menyesuaikan apa nih? Susunan acara atau apa? Ada yang bisa bantu jawab? Kalau kalian lihat, ini disesuaikan juga dengan runtutan acaranya. Tadi kan misalnya yang rapat workshop itu kalau misalnya ada beberapa pembicara nggak mungkin kan pakai yang sistem meja bundar ataupun sistem tapal kuda. Jadinya kalau workshop itu harus disetting pesertanya dan lain sebagainya harus nyaman, dan mungkin kalau misalnya narsumnya ada beberapa itu juga harus banyak juga yang di kursi depannya, jadi mungkin tidak bisa menggunakan sistem kelas dan lain sebagainya. Kalau tapal kuda mungkin efektif ketika memang pesertanya tidak terlalu banyak. Kalau kelas kan pasti pesertanya harus banyak, gitu kan? Jadi memang harus disesuaikan dengan kegiatannya apa. Terusnya narsumnya berapa banyak juga. Terusnya peserta rapat. Itu mungkin ya pertanyaannya bagus, terima kasih. Nanti kalian silakan kerjakan LKPD-nya. Seberapa penting sih rapat dadakan diadakan? Nanti kalian analisis di sini sudah disiapkan. Nanti juga kalian diminta untuk membuat video kegiatan rapat seperti yang tadi dicontohkan di kegiatan awal. Nah, itu ya untuk hari ini. Di sini juga ada tes formatif, beberapa pilihan ganda dan esai untuk mengetahui sejauh mana sih kalian mengetahui terkait materi ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak, ada yang bisa memberi kesimpulan terkait materi hari ini? Resti, coba tadi kesimpulannya apa sih dari materi hari ini? Kesimpulannya sih Pak, rapat itu ada dari definisi itu ada dua, menurut KBBI dan Bobtern. Tapi dari kesimpulan dua definisi itu, rapat itu pertemuan yang dilakukan untuk membicarakan suatu masalah atau untuk memecahkan suatu persoalan yang memang tidak bisa dipecahkan oleh perorangan, jadi membutuhkan kesepakatan bersama. Untuk layoutnya mungkin bisa disesuaikan dengan berapa narasumbernya dan mungkin
pesertanya, Iya, pesertanya. dan lain sebagainya. Baik, Iya. itu ya Resti. Terima kasih jawabannya. Terima kasih untuk hari ini. Silakan Ahmad Fahri pimpin doa. Siapa? Tunggu sebentar. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pada pelajaran ini, humas dan protokolan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Radit. Baik, terima kasih. Semoga kalian sehat, jaga kesehatan, protokol kesehatan dipatuhi. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jaga sehat. Terima kasih Pak Joko, Pak Umar. Ya, sama-sama. Ya, saya segera keluar ya, pindah. Iya, Ya. Pak. Pak Umar saya pindah ya. Iya. Iya, saya juga pindah, Pak. Iya.